Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi MPLS Ramah SDN 002 Sebatik Tengah tahun 2026. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada SDN 002 Sebatik Tengah sebagai tempat belajar putra-putri Bapak, Ibu. Melalui kegiatan MPLS Ramah, sekolah berkomitmen memberikan pengalaman pertama yang aman, nyaman, menyenangkan, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SDN 002 Sebatik Tengah dilaksanakan berdasarkan aturan resmi dari pemerintah. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia agar setiap peserta didik memperoleh pendidikan yang bermutu, aman, dan berhak mendapatkan layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, dasar hukum yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 tentang MPLS. Peraturan ini mengatur bahwa kegiatan MPLS harus dilaksanakan secara ramah, edukatif, inklusif, aman, dan menyenangkan, serta bebas dari segala bentuk bullying, kekerasan, maupun tindakan yang merendahkan peserta didik. Oleh karena itu, SDN 002 Sebatik Tengah berkomitmen melaksanakan MPLS yang memberikan pengalaman belajar pertama yang positif, membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, guru, teman-teman baru, serta menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama masuk sekolah. Semoga melalui MPLS Ramah ini, anak-anak dapat merasa nyaman, percaya diri, dan siap mengikuti proses pembelajaran di SDN 002 Sebatik Tengah. Apa itu MPLS Ramah? MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah kegiatan pertama bagi peserta didik baru sebelum mulai belajar di sekolah. MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik baru agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara aman, nyaman, dan menyenangkan. Melalui kegiatan ini, anak-anak akan mengenal lingkungan sekolah, merasa aman dan nyaman berada di sekolah, menumbuhkan karakter positif, percaya diri, dan mandiri, belajar saling menghargai, bertoleransi, dan bekerja sama, mengenali bakat serta minat yang dimiliki, menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama, membangun kerjasama yang baik antara sekolah, peserta didik, dan orang tua. Pelaksanaan MPLS Ramah di SDN 002 Sebatik Tengah dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Beberapa ketentuan pelaksanaannya adalah 1. MPLS dilaksanakan selama 5 hari pada minggu pertama tahun ajaran baru. 2. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan sekolah. 3. Seragam dan atribut yang digunakan sederhana serta tidak memberatkan peserta didik maupun orang tua. 4. Panitia MPLS terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. 5. Dalam kegiatan tertentu, sekolah dapat melibatkan pihak terkait yang sesuai dengan materi pembelajaran. Melalui MPLS Ramah ini kami berharap peserta didik menjadi peserta didik yang beriman, disiplin, mandiri, percaya diri, gemar belajar, saling menghargai, menjaga kebersihan, dan selalu bahagia saat berada di sekolah. Semoga SDN 002 Sebatik Tengah menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, serta mampu membantu kalian meraih cita-cita di masa depan. Agar belajar menjadi nyaman dan menyenangkan, kita semua harus mematuhi tata tertib sekolah. Beberapa aturan yang perlu kita biasakan adalah datang tepat waktu, berpakaian rapi, bersikap sopan dan santun, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, menghargai teman, merawat fasilitas sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, membawa perlengkapan belajar, serta pulang sesuai jadwal. Selama mengikuti MPLS Ramah, perlengkapan yang perlu dibawa sangat sederhana. Cukup membawa tas sekolah, buku tulis, alat tulis, botol minum, bekal sehat, dan topi apabila diperlukan.
Tidak perlu membawa barang atau atribut lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar. Dengan perlengkapan yang sederhana, anak-anak dapat mengikuti MPLS dengan nyaman, aman, dan penuh semangat. Selama kegiatan MPLS ramah, peserta didik diharapkan mengenakan seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Seragam yang rapi, bersih, dan lengkap merupakan bentuk kedisiplinan serta penghargaan terhadap lingkungan sekolah. Keberhasilan pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh sekolah, tetapi juga oleh peran orang tua di rumah. Karena itu, kami mengajak Bapak, Ibu untuk mengantar anak ke sekolah, memberi semangat, menyiapkan perlengkapan belajar, membiasakan anak datang tepat waktu, membiasakan sarapan, menjalin komunikasi yang baik dengan wali kelas, dan mendukung pembiasaan karakter di rumah. Dengan kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah, kita dapat mewujudkan generasi hebat dan berkarakter di SDN 002 Sebatik Tengah. Berikut merupakan tanggung jawab panitia. Panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mendampingi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan agar berjalan dengan baik. Selain itu, panitia juga memastikan keamanan, memberikan informasi yang jelas, mendokumentasikan kegiatan, serta melakukan tindak lanjut apabila diperlukan. Apabila selama kegiatan MPLS ada hal yang membuat tidak nyaman, jangan takut untuk menyampaikan kepada guru atau panitia MPLS. Setiap pengaduan akan dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti dengan cepat serta diselesaikan secara adil dan bijaksana. Identitas pelapor juga akan dijaga kerahasiaannya. Selama MPLS ramah, kalian akan mengikuti 6 materi utama yang bertujuan membentuk murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Materi tersebut meliputi pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, sopan santun dalam bermedia sosial, budaya 5S, gerakan Indonesia asri, serta gerakan rukun sama teman. Berikut jadwal selamat 5 hari MPLS ramah SDN 002 Sebatik Tengah. Salah satu pembiasaan yang akan kita lakukan di sekolah adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kebiasaan ini meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat atau peduli terhadap sesama, serta tidur cepat. Jika dilakukan setiap hari, kebiasaan ini akan membentuk anak yang sehat, disiplin, cerdas, berakhlak mulia, dan siap meraih cita-cita. Mari kita mulai kebiasaan baik dari diri sendiri, dimulai hari ini. Setiap pagi kita awali hari dengan kegiatan pagi ceria. Melalui senyum dan sapa, doa bersama, senam, literasi pagi, serta motivasi singkat, kita membangun semangat belajar sejak awal hari. Dengan hati yang gembira dan tubuh yang sehat, kita siap mengikuti pembelajaran dan meraih prestasi. Mari kita jadikan setiap pagi sebagai awal yang penuh semangat dan kebahagiaan di SDN 002 Sebatik Tengah. Kita membiasakan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 1. Senyum, agar kita selalu ramah kepada siapa saja. 2. Salam, sebagai tanda hormat ketika bertemu guru, teman, dan warga sekolah. 3. Sapa, supaya kita saling mengenal dan menjalin persahabatan. 4. Sopan, dengan menjaga sikap dan menghormati orang lain. 5. Santun, dengan bertutur kata yang baik dan berperilaku santun kepada semua orang. Jika budaya 5S kita lakukan setiap hari, suasana sekolah akan menjadi lebih aman, nyaman, bersih, menyenangkan, dan semua warga sekolah akan saling menghormati. Mari kita biasakan budaya 5S mulai dari diri kita sendiri setiap hari. Di zaman sekarang, kita sering menggunakan media sosial. Karena itu, kita harus bijak saat memakainya. Kita perlu berbicara dengan sopan, menghargai orang lain, tidak menyebarkan hoaks, menjaga privasi, berpikir sebelum berkomentar, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, serta membatasi waktu agar tidak mengganggu belajar dan kesehatan.
Kita juga memiliki gerakan Indonesia Asri, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, rapi, dan indah. Caranya dengan menjaga kebersihan kelas, hidup sehat, merapikan lingkungan, merawat tanaman, menjaga keamanan sekolah, serta membiasakan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Jika kita melakukannya bersama setiap hari, sekolah akan menjadi tempat belajar yang bersih, nyaman, sehat, dan menyenangkan. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Makanan sehat dan bergizi sangat penting untuk membantu kita tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Biasakan makan makanan yang mengandung karbohidrat, lauk pauk, sayur, buah, serta minum air putih yang cukup. Selain itu, kita juga belajar bersyukur atas makanan yang kita terima, disiplin saat makan, mandiri, peduli kepada teman, bertanggung jawab menjaga kebersihan, bekerja sama, dan tidak mengambil makanan secara berlebihan. Di sekolah kita harus hidup rukun dengan semua teman. Rukun berarti saling menghargai, saling membantu, saling menghormati, saling menyayangi, dan mau menerima perbedaan. Jika kita hidup rukun, belajar menjadi lebih nyaman, kelas menjadi damai, terhindar dari perundungan, dan semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Mari kita jadikan SDN 002 Sebatik Tengah sebagai sekolah yang aman, nyaman, dan penuh persahabatan. Ingat, rukun hari ini, bahagia selamanya. MPLS Ramah adalah kegiatan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Oleh karena itu, selama MPLS tidak boleh ada bullying, kekerasan fisik maupun verbal, diskriminasi, atau perkataan yang tidak sopan. Peserta didik juga tidak diperbolehkan meminta atau memberi hadiah, membawa barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, menggunakan telepon genggam tanpa izin, ataupun meninggalkan kegiatan tanpa seizin guru. Mari kita saling menghormati, saling menyayangi, dan bersama-sama menciptakan pengalaman pertama di sekolah yang penuh kebahagiaan. Deteksi dini murid baru dilakukan untuk mengenali potensi, kebutuhan, minat, serta kondisi setiap peserta didik sejak awal masuk sekolah. Dengan begitu, sekolah dapat memberikan pendampingan yang tepat sehingga setiap anak dapat belajar dengan nyaman, berkembang sesuai kemampuannya, serta tumbuh menjadi pribadi yang hebat, bahagia, dan berkarakter. Salah satu bagian penting dalam MPLS Ramah adalah pengisian instrumen oleh orang tua. Melalui instrumen ini, sekolah dapat mengenal karakter, kebutuhan, dan potensi setiap peserta didik sehingga kami dapat memberikan pendampingan yang tepat sejak awal. Kami mengharapkan Bapak dan Ibu mengisi instrumen dengan jujur, lengkap, dan sesuai kondisi anak. Setiap peserta didik memiliki karakter, perasaan, dan kebutuhan yang berbeda. Melalui identifikasi sosial emosional, sekolah berupaya mengenal kondisi setiap murid agar dapat memberikan pendampingan yang tepat. Dengan demikian, lingkungan belajar menjadi lebih aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan sehingga setiap anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Setiap peserta didik memiliki bakat dan minat yang berbeda. Melalui identifikasi ini, sekolah berupaya mengenali potensi setiap anak agar dapat dibimbing dan dikembangkan sesuai kemampuan serta kesukaannya. Berikut merupakan langkah-langkah untuk pengisian tes identifikasi sosial emosional dan bakat minat peserta didik. Nanti Ibu Kamariah akan mengirimkan ke grup kelas lebih detail cara pengisiannya. Hari Rabu anak-anak akan melakukan tes fleksibilitas. Tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelenturan tubuh sebagai bagian dari pemantauan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Kegiatan dilakukan dengan aman, mudah, tanpa perlombaan, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Mari ikuti tes ini dengan semangat dan tetap menjaga keselamatan. Bapak dan Ibu orang tua, wali murid yang kami hormati,
Demikian sosialisasi MPLS Ramah SDN 002 Sebatik Tengah tahun pelajaran 2026-2027 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu, perhatian, serta kerjasama Bapak dan Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Dukungan dan keterlibatan orang tua merupakan bagian penting dalam menyukseskan MPLS Ramah, sehingga anak-anak dapat belajar di lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menggembirakan, dan bermakna. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Sampai jumpa pada pelaksanaan MPLS Ramah SDN 002 Sebatik Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.